17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Harapan terguru semua dalam keadaan sehat, dalam suasana sukacita belajar pada hari ini. Kita akan belajar tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia, tujuan Tuhan menciptakan aku. Namun sebelumnya nyanyi sama-sama. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami akan belajar bersama. Kami akan belajar firman-Mu, tolong kami untuk bisa memahami diri. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mengawali pembelajaran kita akan membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 14. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Ini perintah Tuhan dan janji Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang melakukan perintahnya akan dijadikan Tuhan sahabatnya. Bagi kita semua, kalau Tuhan yang mau menjadikan kita sebagai sahabatnya. Kita orang berdosa, kita tidak layak, tapi karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita, Tuhan mau menjadikan kita sahabatnya. Tujuan Tuhan menciptakan kita salah satunya adalah menjadi sahabatnya, untuk dikasih. Lalu kita sudah belajar dua tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia. Supaya anak-anak ingat kembali, tujuan yang pertama Tuhan menciptakan manusia adalah untuk mengenal Sang Pencipta. Siapa pencipta kita? Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kita dicipta untuk menjadi sahabat Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tujuan yang ketiga, yaitu untuk dikasihi Tuhan. Yang keempat, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk dikasihi, Tuhan menciptakan kita juga untuk memuliakan. Tuhan menciptakan kita untuk dikasihi. Ketika Hawa sedang berjalan di Taman Eden, dia menikmati pemandangan yang sangat indah, sejuk. Datanglah si iblis menggoda Hawa dengan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon itu terletak di tengah Taman Eden.
Tuhan melarang Hawa memakan buahnya. Namun Hawa tergoda oleh tawaran iblis karena buah itu sedap dipandang. Hawa mengambil buah itu lalu memakannya. Hawa membawa buah itu kepada Adam, suaminya, sehingga mereka berdua melanggar perintah Tuhan. Mereka berbuat dosa. Lalu Tuhan mengutuk bumi dan menghukum manusia. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Tuhan menempatkan malaikat untuk menjaga taman itu karena manusia tidak boleh masuk ke dalamnya. Ketika manusia dihukum, apakah Tuhan membiarkan manusia? Tidak. Tuhan memberi jalan pendamaian kepada manusia. Mengapa Tuhan memberi jalan pendamaian? Karena Tuhan mengasihi manusia ciptaannya. Tuhan menyayangi manusia ciptaannya. Sebagai bukti bagi kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, tapi akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan ketika kita taat kepada-Nya. Itu janji Tuhan, itu tujuan Tuhan untuk menciptakan kita, untuk dikasih. Yang berikut, tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Adalah seorang ibu Hana berdoa dan berpuasa kepada Tuhan agar mendapatkan seorang anak. Ketika Tuhan menjawab doanya, Hana memuji Tuhan. Anak-anak tahu ibu Hana ini meminta anak kepada Tuhan pada saat usianya sudah tua. Bahkan orang-orang di sekitarnya melihat Hana mungkin mandul karena sudah tua dan belum memiliki anak. Tetapi karena keyakinan, karena percayanya kepada Tuhan, dia berdoa dan berpuasa dan meminta seorang anak kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan, Tuhan memberikan permintaan. Maka lahirlah seorang anak bagi Hana yaitu Samuel. Sehingga ketika Tuhan memberikan dia seorang anak, dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 dikatakan, lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Hana bersukacita karena pertolongan Tuhan. Hana memuliakan Tuhan karena pertolongan Tuhan yang dirasakan. Setiap hari kita merasakan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan kita rasakan setiap hari lewat pendampingan, lewat kasih sayang dari orang tua kita. Dan ketika kita merasakan itu, sebaiknya seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita merasakan sukacita karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Karena itu, setiap hari hendaknya kita akan memuliakan Tuhan ketika kita menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita menikmati berkat Tuhan, kalau kita dikasihi Tuhan, hendaknya kita mau berkata, aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidupku sebagai ungkapan syukurku kepada Tuhan yang telah membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji dengan perkataanku. Bagaimana memuji Tuhan dengan perkataan kita? Berbicara sopan, berbicara yang baik kepada semua orang. Berbicara sopan kepada mama dan papa di rumah, saudara-saudara, dan bahkan siapapun kita temui di rumah kita. Dimanapun kita ada. Itu kita akan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan perkataan kita. Yang berikut, aku memuliakan Tuhan dengan perbuatan
dan sikap yang kutunjukkan setiap saat kepada siapapun. Karena aku diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ternyata ketika kita menunjukkan sikap yang baik, ketika kita menunjukkan sikap yang baik, itu salah satu memuliakan Tuhan. Amsal mengatakan kamu adalah kitab tertulis yang bisa dibaca dan orang-orang. Itu pembelajaran kita hari ini. Dan hari ini juga kita akan bermain dan nanti akan ada tugas yang kita kerjakan. Yang pertama ada gambar di halaman 15. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Lalu kasih gambar seperti ini. Lalu kemudian Pak Guru tuliskan nomor 1, 2, 3, 4. Anak-anak bisa melihat gambar itu dan ceritakan tentang gambar itu. Dipilih dulu gambarnya, lalu diwarnai, lalu diceritakan tentang gambar. Misalnya, gambar nomor 1. Contoh ya, gambar nomor 1, 2 orang anak sedang membaca buku. Dan seterusnya, bisa nanti anak-anak mau ceritakan ceritanya yang singkat saja, jangan terlalu panjang diceritakan. Gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, dan gambar nomor 1, silakan anak-anak pilih mana yang lebih disukai, diwarnai, lalu dibuatkan ceritanya. Nah, di sini masih ada kosong di sampingnya, boleh di sini dituliskan cerita itu. Kalau mau juga langsung rekam lewat video untuk dikirim, silakan. Boleh, tugasnya itu dijapri sama Pak Guru ya. Sekali lagi tugasnya dijapri ke Pak Guru di nomor WA Pak Guru. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami anak-anak, silakan boleh disampaikan kepada Pak Guru, bisa lewat grup, bisa juga lewat japri. Selamat belajar anak-anak, semangat terus, senantiasa jaga kesehatan, dengar-dengaran kepada ayah dan ibu di rumah, atau siapapun yang mendampingi kita di rumah. Sebelum anak-anak kerjakan tugas itu, kita berdoa. Pak Guru pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami untuk Engkau kasihi, Engkau menciptakan kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Tolong kami untuk menjalani kehidupan kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk taat kepada orang tua kami, tolong kami untuk dengar-dengaran kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senantiasa berdoa ketika ada anak-anak kami sedang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Memberkati senantiasa Bapak dan Ibu Guru untuk mengajar anak-anak kami. Memberkati senantiasa orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah untuk belajar. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Anak-anak selalu semangat, jaga kesehatan, belajar di rumah. Jangan lupa berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Sekali merdeka tetap merdeka.